Jika kamu merasa semua ini sudah jelas dan tidak perlu dipertanyakan, mungkin kamu masih melihat permukaannya. Tidak, tidak, ini bukan debat. Permasalahan tentang hak asasi dan kemanusiaan ini memang permasalahan yang tidak mudah. Memangnya makhluk mana yang tidak mungkin? Segala jenis interaksi sosial masyarakat berdasarkan pada aturan sebab dan akibat keuntungan. Keuntungan, sebentar, jangan protes dulu. Kalian pasti berpikir ini tentang uang dan materi. Tidak juga. Ketenangan dan kebahagiaan termasuk dalam kenikmatan yang berarti keuntungan. Contohnya seperti ini. Kenapa ada orang ingin membantu orang lain tanpa imbalan? Simple, empati kan. Mereka tidak suka melihat penderitaan orang lain, jadi mereka tidak senang. Kemudian mereka menolong korban. Imbalannya bukan materi, melainkan perasaan senang. Itu keuntungan yang mereka dapatkan. Pasti ada timbal balik yang diterima, walaupun tidak sebanding dengan nilainya. Tidak ada pihak yang ingin benar-benar merugi. Begitulah kehidupan. Tidak jarang pula kita temui fenomena perbudakan. Situasi di mana seseorang ingin dan akan mendapatkan keuntungan besar dari nilai tukar yang tidak sepadan dari apa yang diajukan. Kita tidak sedang membicarakan masa perang atau era bangsawan. Faktanya, dunia modern ini masih menyisakan budaya itu. Oh, budaya. Siapa yang ingin melestarikan budaya ini, bro? Dalam masyarakat modern, pencarian keuntungan seringkali dianggap wajar. Bahkan, ketika dampaknya mulai melanggar nilai-nilai dasar negara, terutama sila kedua tentang kemanusiaan dan sila kelima tentang keadilan sosial. Tercatat lebih dari setengah pekerja di Indonesia mengalami burnout atau gangguan mental, di antaranya disebabkan oleh kepemimpinan buruk dan lingkungan kerja yang toksik. Namun, faktor utamanya adalah target tidak masuk akal dan kerja yang berlebihan. Pada tahun 2023 saja, terdapat 52% dari anak muda yang mengalami kelelahan ekstrim dan stres akibat tekanan kerja. Dan aku yakin itu terjadi setiap tahun. Sosial digital, kalian mungkin berpikir masalah ini muncul setelah pandemi corona 5 tahun silam yang memaksa kita untuk memasuki era digital lebih cepat dan menerima perubahan mendadak. Ya, itu tidak sepenuhnya salah, tapi masalah stres pada pekerja ini memang sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Data dari tahun 2017 mengatakan bahwa 60% pekerja industri kecil menengah menderita depresi dan 57% mengalami insomnia. Permasalahan ini jelas bukan hal baru, dan sudah banyak juga golongan masyarakat yang menyadarinya. Namun, untuk memahami langsung bagaimana kondisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu melihat langsung realitas di lapangan. Karena itu, pembahasan ini akan dimulai dari pengamatan pada sebuah usaha kuliner di Kota Malang. Nice Kitchen Malang adalah sebuah usaha di bidang F&B atau Food and Beverage yang menjual berbagai jenis makanan dan kue. Usaha ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun dengan sistem ganti menu setiap hari. Nah, sudah kebayangkan bagaimana pegawai dan ownernya memikirkan menu masakan yang berbeda-beda setiap hari. Pasti pusing dan stres banget. Daripada pikiran kita kemana-mana, mending kita tanyain langsung dulu. Kita akan menanyai ownernya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yang akan ajukan kepada pemilik usaha berhubungan dengan kesadaran beliau tentang konsep work-life balance. Nih, selaku owner atau pemilik usaha Nice Kitchen, menyatakan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi merupakan hal yang sangat penting. Kalau dulu zamannya tante dulu itu, ya itu tadi tante pernah merasakan yang orderan muda. Jadi sampai kadang-kadang itu mereka banyak lembur, mereka di jam 8, kadang jam setengah 9 baru pulang. Itu kurang lebih 3 tahun, 4 tahun yang lalu lah. Jadi antara tenaga kerja sama maksudnya orderan itu kurang seimbang. Beberapa tahun lalu, ia menjelaskan bahwa jam kerja tidak menentu karena jumlah pesanan tidak pasti, sehingga sering harus kerja lembur. Kemudian seiring berjalannya waktu, mulai mendapatkan beberapa komplain dari karyawannya
yang mengalami kelelahan berat akibat orderan yang membludak. Saat ini, menurut Nike menjaga keseimbangan sangat diperlukan. Kita setidaknya harus beristirahat seminggu sekali agar tidak mengalami stres berlebihan. Bahkan dalam beberapa kondisi, ia memilih menolak pesanan apabila dirasa mengganggu kesehatan mental dan keseimbangan hidup pegawainya. Ia juga menambahkan bahwa suasana hati sangat mempengaruhi hasil kerja. Pertanyaan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari pihak pemilik usaha tentang pentingnya keseimbangan kerja. Namun, untuk melihat bagaimana kebijakan itu dirasakan secara langsung, perlukan sudut pandang dari para karyawan. Sekarang ini, kami hadirkan seorang karyawan senior sudah bekerja selama lebih dari 4 tahun di Nice Kitchen. Aziza menyampaikan bahwa selama bekerja, target di tempat tersebut sangat fleksibel dan tidak memberatkan, kecuali jika mendapatkan permintaan khusus dari pelanggan. Pernah ada target yang kurang jauh gitu? Kalau target sih nggak ada ya, tapi kayak tiap harinya itu produksi itu kayak hari Senin ini itu bikin apa aja itu. Jadi setiap hari itu ada targetnya kayak 100 biji Enggak. Jadi cuma hari ini ready apa itu tergantung, kadang customer kita udah ready ini, terus customer ada yang minta ini gitu, jadi kita layani gitu. Jadi kayak kalau customer minta ini dilayani aja. Iya. Ia mengaku terkadang terasa lebih lelah dan jumlah pesanan meningkat, terutama kue, atau saat rekan kerjanya berhalangan hadir dan kekurangan tenaga kerja. Meski begitu, menurut Aziza, kondisi produksi ini masih dapat dijalani dengan baik dan lingkungan kerja juga tergolong nyaman. Dari pernyataan owner dan karyawan, terlihat adanya upaya menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Meskipun tekanan kerja tetap ada, terutama saat pesanan meningkat. Kebijakan seperti fleksibilitas, target, dan penolakan pesanan berlebihan menunjukkan adanya kesadaran terhadap nilai kemanusiaan. Jika dikaitkan dengan sila kedua, Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlakuan terhadap pekerja yang mempertimbangkan kesehatan mental dan fisik merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Sementara itu, sila kelima tentang keadilan sosial tercermin pada pembagian beban kerja yang tidak memaksakan keuntungan sepihak. Namun, tidak semua lingkungan memiliki kesadaran seperti ini. Banyak perusahaan yang masih memaksakan target tanpa mempertimbangkan dampak terhadap pekerja. Disinilah sering terjadi tidak seimbang antara keuntungan dan kemanusiaan. Dalam filosofi Jawa dikenal ungkapan urip iku urip, yang berarti seharusnya memberi manfaat dan membawa kebaikan bagi sesama. Prinsip ini mengingatkan bahwa dalam menjalankan usaha, keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari seberapa besar dampak positif yang diberikan kepada orang-orang di dalam.